Jenderal Mento telah terkoyak hatinya. Dari mana datangnya orang gila ini? Apakah Anda benar-benar tidak takut dengan kemarahan istana Tuan Kota? Di kota Nanyuan, jika Anda menyinggung istana Tuan Kota, bahkan nanti Kaisar tidak akan bisa lepas dari penindasan. Meskipun Qin Chen adalah raksasa di tingkat Kaisar di periode selanjutnya, dia adalah orang luar, jadi mengapa dia berani melakukan ini? Banyak orang tidak mengerti. Perlu dicatat bahwa Jenderal Monto tidak sebanding dengan Presiden Zuo School. Tidak peduli seberapa kuat Guildmaster Zuo School, dia hanyalah salah satu dari 10 pemimpin kekuatan gelap di kota Nanyuan. Tetapi Jenderal Meng Tuo adalah bawahan nyata dari istana penguasa kota dan pejabat tinggi di kota Nanyuan. Dari segi kekuatan, dia mungkin dekat dengan ketua Zuo School, tetapi dari segi status, tidak ada perbandingan antara keduanya. Pengendali sebenarnya kota Nanyuan sekarang adalah rumah Tuan Kota, seperti Paviliun Abadi dan Menara Tianwei. Mereka adalah kekuatan kelas 1 di Laut Kosmik, tetapi bahkan kekuatan seperti itu harus diperhitungkan saat berjalan masuk kota Nanyuan. Ke hadapan istana Tuan Kota. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya bahkan tidak peduli dengan identitas Jenderal Meng Tuo, dan hanya melarikan diri dengan hati kaisar. Langkah ini setara dengan tamparan di wajah istana Tuan Kota. Jika tidak ada penjelasan yang cukup, tidak ada yang bisa melindungi Qin Chen. Tuan Paviliun Tuan, Qin Chen ini terlalu ceroboh. Di sela-sela, manajer Paviliun Abadi gemetar ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Tuan Paviliun Abadi dan berkata, dengan terang-terangan mengambil hati Jenderal Meng Tuo Kaisar, istana Tuan Kota tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Mulut Paviliun Wangu yang berbentuk O perlahan mengencang, dan dia menghela nafas. Dilihat dari kekuatan yang diledakkan anak ini sebelumnya, ada yang tinggi kemungkinan bahwa dia adalah kaisar tahap akhir. Bahkan saya tidak dapat melihatnya sebelumnya. Sayangnya, itu terlalu sembrono. Masih terlalu muda. Meskipun dia tidak mengetahui usia spesifik Qin Chen, Master Paviliun Abadi masih bisa merasakannya. Bahwa jejak waktu di Qin Chen tidak terlalu berat, jelas tidak terlalu tua. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Tapi tahukah dia bahwa jika seekor sapi menyinggung perasaan harimau, ia akan dimakan. Sisi lain, pengurus gedung Tianwei menatap Qin Chen dengan mata dingin, seringai di sudut mulutnya, dan slip giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan diam-diam mengirim pesan. Tuan, Qin Chen ini sangat melanggar hukum sehingga dia sebenarnya menangkap Jenderal Meng Tuo yang berada di bawah komando istana Tuan Kota, dan terlebih lagi. Ambil hati kaisarnya. Kali ini, istana Tuan Kota pasti tidak akan membiarkannya pergi, Tuhan, untuk merekrutnya. Selain itu, alasan mengapa dia dapat menangkap Ying Yi adalah karena atributnya. Saya juga telah bertanya dan menemukan bahwa kultivasi orang ini tidak sesederhana puncak jangka menengah kaisar. Dia kemungkinan besar adalah kaisar tahap akhir. Ya, saat ini, semua orang meragukan kekuatan Qin Chen karena dia adalah kaisar puncak jangka menengah. Di periode selanjutnya, Kaisar Agung. Karena benteng mekanik Dewa Roh Raksasa adalah mesin perang di bawah komando penguasa kota, dalam keadaan tertentu, ia dapat memobilisasi sejumlah kecil kekuatan formasi pelindung kota Nanyuan. Dengan kekuatan semacam ini, tidak peduli seberapa kuat pertengahannya istilah Kaisar Puncak adalah, ia tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah. Hanya raksasa tingkat Kaisar tahap akhir yang dapat memiliki kekuatan suci seperti itu. Meskipun aura Qin Chen masih berada pada level Kaisar tahap menengah, semua orang curiga bahwa dia kemungkinan besar adalah Kaisar tahap akhir yang menyamar. Hanya Kaisar tahap akhir yang menyembunyikan auranya sendiri. Awalnya saya hanya ingin mencari. Tidak, saya ingin melakukan sesuatu untuk surga, menghancurkan masyarakat tengkorak dan tulang, dan membawa perdamaian ke kota Nanyuan. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya membeli satu dan mendapatkannya gratis, dan menangkap dua dari mereka secara langsung. Qin Chen memandang mereka. Membawanya sendiri, Meng Tu tampak ngeri, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ini masih pagi, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan nanti. Mata Qin Chen dingin memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Saat dia menangkap Meng Tuo, Qin Chen sudah merasakan jejak kekuatan dosa yang kuat dari Meng Tuo.
Matanya melihat melalui yin dan yang, dan sungai besar dosa muncul di depannya menyedihkan. Membentuk sebab dan akibat dosa yang mengerikan. Ada semacam hubungan tak kasat mata antara sebab dan akibat dosa ini dan aura dosa pada tubuh Presiden Zhuoskul. Sepertinya saya hanya mencari alasan untuk mengambil tindakan sebelumnya, tapi saya tidak menyangka bahwa saya benar. Meng Tuo ini benar-benar berada di belakang panggung Presiden Zhuoskul. Sebagian besar dosa Presiden Zhuoskul terkait dengan Meng Tuo ini. Ada hubungan samar antara dosa Tuo. Mata Qin Chen dingin. Kalau dipikir-pikir, bagaimanapun juga, saya sangat terkendali sebelumnya. Semua serangan terbatas pada ruang markas masyarakat tengkorak dan tulang. Misalnya, banyak kekuatan lain di kota Nanyuan bersembunyi dan tidak berniat untuk kembali mento ini. Dia sombong dan mendominasi sejak awal, dan sangat memaksa terhadap dirinya sendiri. Jika tidak ada alasan sama sekali, tidak mungkin dia bisa dibenarkan. Namun, saya hanya tidak tahu apakah Meng Tuo adalah sumber di baliknya, atau apakah dia hanya peran kecil di depan. Pikir Qin Chen dalam benaknya. Bisakah seorang jenderal penjaga di bawah istana penguasa kota mendukung kekuatan gelap seperti itu? Atau sebenarnya ada orang lain di belakang Monto? Meng Tuo, yang sebelumnya sombong, benar-benar panik saat menatap mata Qin Chen yang dingin dan mematikan. Qin Chen, tidak, saudara Qin, saya salah, itu semua karena saya ceroboh. Meng Tuo tampak ngeri dan memohon belas kasihan, saudara Qin pernah menyerang Presiden Zhuoskul sebelumnya, dan memang ada alasannya. Sebagai Nanyuan, saya korps penjaga kota juga ingin melindungi keselamatan kota Nanyuan, jadi mereka mengambil tindakan terhadap saudara Qin dengan gegabah. Sebenarnya, saya selalu mengagumi seorang jenius seperti saudara Qin. Alasan mengapa saya mengambil tindakan adalah karena tugasku. Kata Meng Tuo berkata berulang kali, merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa berbicara seperti ini akan merusak citranya di mata istana Tuan Kota, tetapi tidak ada cara lain dalam menghadapi hidup dan mati, siapa yang berani gegabah. Jika pihak lain berani menyerangnya, dia hanyalah orang gila. Menghadapi orang gila, Monto hanya bisa memohon belas kasihan untuk sementara. Saat ini, di mana istana Tuan Kota memantau formasi, banyak orang kuat di istana Tuan Kota sangat marah. Mereka memantau seluruh kota. Meskipun mereka tidak berada di lokasi, mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi di masyarakat tengkorak dan tulang markas besar. Mereka juga dapat dengan jelas melihat pemandangan Qin Chen mencabik-cabik dewa roh raksasa dengan satu telapak tangan. Qin Chen ini telah bertindak terlalu jauh. Kamu berani menyerang legiun di bawah istana Tuan Kotaku. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Segera kirim perintah ke banyak legiun penjaga di kota Nanyuan untuk mengepung dan bunuh Qin Chen. Ada suara-suara marah satu demi satu. Ruang pemantauan istana Tuan Kota dengan cepat berdering. Semua orang tahu bahwa situasinya mendesak dan segera menghubungi banyak legiun di kota Nanyuan. Ledakan. Tiba-tiba, benteng mekanik yang terletak di berbagai tempat di kota Nanyuan bergerak dan menuju ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Di istana Tuan Kota tempat barisan pengawasan berada, semua orang segera melapor ke atasan. Metode Qin Chen sebelumnya menjelaskan kepada semua orang bahwa Qin Chen di depan mereka jelas merupakan raksasa tingkat kaisar tahap akhir untuk menangkap sosok seperti itu memungkinkannya. Dan dengan identitas dan status mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk memobilisasi para penguasa tertinggi yang akan menjadi kaisar dan raksasa di kemudian hari. Segera, Manajemen Puncak merespons. Manajemen Puncak merespons. Atas kepercayaan penguasa kota, Tuan Mo Yunxiao telah segera pergi ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Mo Yunxiao, bukankah dia hanya berada di tingkat kaisar puncak di pertengahan istilah? Sebagai jenius dari generasi keluarga Mo Yun ini, Mo Yunxiao seorang keturunan langsung dari keluarga Yun, Tuan Mo Yunxiao memenuhi syarat untuk memobilisasi ahli terbaik di istana Tuan Kota. Dia akan segera tiba, semua orang melihat ke barisan pengawasan lagi. Di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, banyak orang berkuasa yang menonton dari jauh. Melihat pemandangan ini, mereka tidak berani campur tangan atau terlibat. Ini tentang rumah Tuan Kota, dan segalanya menjadi semakin besar. Di kota Nanyuan,
Rumah Tuan Kota adalah langit. Qin Chen mendengarkan permohonan belas kasihan Meng Tuo tanpa ekspresi di wajahnya, hanya diam-diam merasakan hati kaisar dari dia dan Presiden Zuo School. Meng Tuo ini mempraktikkan jalan kegilaan. Dia mendominasi dengan keganasan, dan ganas dengan kekacauan. Dan Presiden Zuo School ini mempraktikkan jalan kematian, dan dia juga memasukkan jejak dunia bawah. Sayangnya, cara kematian terlalu kasar untuk diintegrasikan, dan itu sungguh mengerikan. Namun pemahamannya tentang cara kematian di dunia yang sedikit menarik. Dalam hal kekuatan, dua kaisar puncak jangka menengah mungkin tidak seimbang dekat dengan Qin Chen. Bahkan jari-jari mereka tidak dapat menahannya, tetapi hati kaisar mereka masih memberikan manfaat besar bagi Qin Chen, yang belum memasuki laut kosmik. Banyak wawasan, banyak keterampilan rahasia yang dipelajari setelah menguasai rahasia jalan besar, dapat memberikan inspirasi berbeda kepada Qin Chen ke arah yang berbeda. Meng Tuo memandang Qin Chen yang tidak berkata apa-apa, merasa tidak nyaman, tetapi lambat laun dia merasa lebih tenang. Dia tidak membunuhku secara langsung. Dia seharusnya takut dengan rumah Tuan Kota. Aku masih bisa diselamatkan. Ya, di kota Nanyuan, tidak peduli apa kekuatan atau latar belakangnya, dia tidak akan berani membunuhku secara langsung, kalau tidak, dia sendiri pasti akan mati. Dia tidak berani menemui jalan buntu, jadi aku harus bisa bertahan. Mento menghibur dirinya sendiri, dan lambat laun hatinya sedikit rileks. Dukungan dari istana Tuan Kota akan segera datang. Mento berdoa dalam hati dan buru-buru mengangkat kepalanya. Boom! Saat pikiran di benaknya baru saja jatuh, dengan datangnya gelombang yang menakutkan, sebuah benteng perang mekanis tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat benteng perang mekanis ini muncul, aura menakutkan menyapu dengan liar di sekitar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Aura yang kuat menekan banyak orang kuat di sekitar mereka hingga kesulitan bernapas dan terkejut. Itu adalah resimen penjaga istana Tuan Kota. Beberapa orang datang sekaligus. Qin Chen juga pulih dari pikirannya dan melihat ke atas. Benteng gelap besar muncul di dunia, benteng ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa adalah burung hitam besar. Dan beberapa adalah binatang purba yang memancarkan aura zaman kuno benteng teror berbentuk piramida segitiga. Semuanya memancarkan aura teror. Lepaskan Jenderal Monto secepatnya. Teriakan marah keluar dari benteng perang itu dengan kekuatan besar. Bab 5787. Formasi Yuantian. Ledakan. Gemuruh raungan marah bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, 7 benteng perang mekanis turun ke dunia ini. Masing-masing benteng mekanis benar-benar hitam, tidak kalah dengan benteng mekanis sebelumnya yang dikendalikan oleh Meng Tuo kekuatan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dengan kuat mengunci Qin Chen di kejauhan. 7 legiun penjaga kota Nanyuan. Banyak legiun penjaga yang menjaga kota Nanyuan dengan radius ratusan juta mil semuanya telah tiba. Rumah Tuan Kota bertekad untuk mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Orang-orang kuat lainnya di sekitarnya semuanya mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tersentak, jantung mereka terkejut, dan jantung mereka berdebar kencang. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, atmosfer yang menindas menyapu langit dan bumi, membuat semua orang merasa seolah-olah bintang menekan mereka, dan menjadi sulit untuk bernapas. Qin Chen mendengus dingin, matanya dingin. Meskipun legiun benteng mekanik ini kuat, aura mereka hampir sama dengan dewa roh raksasa. Ada yang lebih kuat dari dewa roh raksasa, namun ada juga yang setingkat dengan dewa roh raksasa mengandalkan nomor mereka. Apa pendapat istana Tuan Kota? Kalian berdua, cepat tangkap mereka. Turunkan Jenderal Mento dan Presiden Zuo School, ikat tanganmu, dan serahkan ke rumah Tuan Kota kita. Sepasang mata dingin muncul di kepala benteng mekanis itu, menatap ke depan Chen berkata, Jenderal Meng Tuo adalah Kaisar Agung di bawah istana Tuan Kota kami. Bagaimana Anda bisa melakukannya secara sewenang-wenang? Presiden Zuo School juga berada di bawah yurisdiksi istana Tuan Kota kami di kota Nanyuan. Dia melanggar hukum dan harus diadili oleh pemerintah, istana Tuan Kota. Bagaimana dia bisa melakukannya secara pribadi? Sebuah benteng mekanis berteriak dengan dingin, dan suara kemarahan bergemuruh darinya.
Sebagai jenderal yang mengendalikan benteng mekanis Korps Penjaga Kota Nanyuan, pengontrol benteng mekanis ini mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Mento. Dan bahkan mungkin bersaing satu sama lain, tetapi bagaimanapun juga, keduanya berada di bawah kendali perintah penguasa kota. Ketika mereka melihat penampilan Meng Tuo saat ini, mereka merasa sedih. Qin Chen menamparkan wajah Meng Tuo, yang setara dengan tamparan di wajah mereka semua. Di luar markas Skull and Bones Society, banyak penonton yang menyaksikan dari kejauhan, tidak berani terlibat karena takut dibuat marah dan diincar oleh istana Tuan Kota. Di kota Nanyuan ini, rumah Tuan Kota adalah langit. Beraninya kamu berbicara dengan orang dewasa seperti ini. Apakah kalian semua ingin mati? Saroye berteriak dengan marah, sangat mendominasi, memegang kaisar puncak tingkat menengah di masing-masing tangan dengan amarah yang hebat, sambil berteriak dengan marah. Tapi dia dengan cepat datang ke belakang Qin Chen. Dia tidak sekuat Qin Chen. Dia dipandangi oleh banyak benteng mekanik sebelumnya, dan rambut di tubuhnya berdiri. Qin Chen melihat banyak benteng mekanik di atas kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya dibunuh sebelumnya, mengapa Anda tidak muncul? Sekarang saya datang untuk membalas dendam, Anda semua muncul satu persatu. Bagaimana bisa seperti itu? Hal baik terjadi. Salah satu benteng mekanis terkemuka berteriak dengan dingin. Apakah Presiden Zuo School membunuh Anda di kota Nanyuan? Kami belum mengetahuinya. Tetapi itu sama sekali bukan alasan bagi Anda untuk menggunakan hukum pidana secara pribadi. Apakah dia telah melakukan kejahatan? Itu terserah saya, Tuan Kota. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin, jika tidak, nasib Anda akan lebih menyedihkan di bawah murka Tuan Kota kami. Jangan membuat kesalahan. Hanya kamu. Qin Chen terkekeh dan melirik ke banyak orang di samping. Kaisar Agung dan detasemen di antara roh-roh raksasa mengangkat tangan kanannya dengan santai. Wow! Kaisar kuat yang telah jatuh dari dewa roh raksasa bersembunyi di sudut dan diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di sini. Sekarang ketika mereka melihat tangan Qin Chen terangkat, mereka semua berubah warna karena ketakutan, dan mundur seperti orang gila untuk menghindari ular dan kalajengking. Berhamburan ke segala arah. Jadilah malu seperti yang Anda inginkan. Apakah ini kekuatan istana Tuan Kotamu? Qin Chen mencibir, tapi dia tidak benar-benar mengambil hati para kaisar agung itu. Dia bukanlah orang gila yang pemakan hati, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil hati semua orang. Sialan. Pemandangan seperti itu membuat para pengontrol benteng mekanik di kehampaan menjadi pucat dan jelek, dan berteriak dengan marah. Jika kamu keras kepala, izinkan saya menunjukkan betapa yakinnya kami untuk melindungi kota Nanyuan. Formasi, mulai. Boom, boom, boom. Saat raungan benteng mekanis ini jatuh, formasi cahaya yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kehampaan dalam jarak miliaran mil. Formasi ini cahayanya berwarna-warni, dan langsung terhubung dengan 7 benteng perang mekanis, berubah menjadi susunan warna-warni yang mengerikan. Langsung menutup kekosongan dalam jarak miliaran mil. Ledakan. Ketika formasi dibuka, paksaan yang mengerikan memenuhi udara yang mencekik semua orang. Banyak pembangkit tenaga listrik kota Nanyuan yang berada dalam kehampaan miliaran mil merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan di tubuh mereka ditekan tanpa batas. Untungnya bagi penguasa paviliun abadi, kaisar tingkat puncak jangka menengah lainnya seperti pengurus paviliun abadi dan pengurus paviliun Tianwei hanya merasa sulit bernapas. Dan asal-muasal tubuhnya berada di bawah beban berat. Tekanan. Persepsi mereka tentang hukum jalan di kehampaan sekitarnya berkurang tajam, dan kekuatan mereka di bawah penindasan kekuatan ini, dia mungkin hanya setengah dari puncaknya. Formasi besar sumber surga, ini adalah formasi besar sumber surga yang Patriark Mo Yun, penguasa kota Nanyuan, menghabiskan banyak uang untuk mendirikannya. Miliknya sendiri. Cukup untuk menutup kaisar yang kuat manapun. Formasi ini akan membentuk dunianya sendiri. Semua orang gemetar, mengira Qin Chen gila. Hah! Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap dunia. Pada saat formasi sumber surga dibuka, dia merasakan kekuatan yang kuat bertahan di sekitarnya, menghalangi kekosongan yang tak ada habisnya di sekitarnya jalan antara langit dan bumi. Kekuatan hukum memutus banyak kaisar besar di lapangan untuk memobilisasi hukum laut semesta. Tuan,
Kemampuan saya untuk memobilisasi hukum dunia di sekitar saya telah melemah. Saroye juga buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen. Tidak masalah. Namun, mata Qin Chen acuh tak acuh, tanpa fluktuasi apapun. Dari segi formasi, dia bukan lagi tipe orang kecil yang belum pernah melihat dunia. Formasi Yuantian ini memang luar biasa, namun dibandingkan dengan formasi besar peninggalan Dewa Hades yang dilihat Qin Chen di Sungai Kematian. Di dunia bawah, tata letak susunannya, formasi Yuantian ini sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Belum lagi dibandingkan dengan tata letak Hades di Sungai Orang Mati, bahkan dibandingkan dengan formasi 9 langit terlarang dunia bawah yang ditinggalkan oleh 4 kaisar besar di dunia bawah. Itu jauh lebih lemah. Bunuh. Sementara Qin Chen berpikir, salah satu benteng mekanis tidak tahan lagi untuk bergerak. Dengan keras, aliran cahaya hitam legam menyerbu, dengan sikap menghancurkan yang tak tertandingi, seperti binatang buas, terkoyak selamanya, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Di cakar benteng mekanis ini, cahaya dingin bersirkulasi, yang cukup untuk menembus batu dan menembus emas, itu menghancurkan bintang dan tiba-tiba meraih Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya, dan pada saat cakar benteng mekanik seperti binatang prasejarah hendak menangkapnya, tangan kanannya tiba-tiba terulur. Wow! Telapak tangan besar itu seperti emas dan besi paling keras di dunia, dan bertabrakan dengan cakar besar benteng mekanis. Di mata semua orang yang tidak percaya, tangan besar Qin Chen sekuat mematahkan bambu, dan langsung menghancurkannya benteng mekanis yang sangat besar. Setelah merobeknya, telapak tangan mengikuti lengan benteng mekanis dan menembus bagian dalam benteng mekanis. Apa? Di dalam benteng mekanik, Kaisar Puncak Jangka Menengah yang mengendalikan benteng mekanik tampak ngeri. Sebelum dia sempat menyadari apa yang telah terjadi, matanya kabur dan tubuhnya terasa seperti terkena bintang dengan keras. Orang-orang muncul di luar benteng mekanis. Ledakan. Benteng mekanik besar itu terkoyak oleh telapak tangan Qin Chen dan meledak di tempat. Banyak kaisar besar dan puluhan ribu ahli transenden puncak jatuh dari sana dengan ngeri dan mundur dengan gila-gilaan. Dan pengontrol benteng mekanis telah jatuh ke tangan Qin Chen seperti seorang biksu, dan dipenjarakan dengan ketat, tidak dapat bergerak. Sampai dia tertangkap, ada ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Mundur. Kaisar yang tersisa dan transenden puncak mundur dengan ngeri, dan langsung bersembunyi di balik 6 benteng mekanis lainnya, tampak ketakutan. Pengendali dari 6 benteng mekanik yang tersisa juga tampak ngeri. Bagaimana mungkin? Mengapa formasi Yuantian tidak menekan budidayanya? Di bawah penindasan formasi Yuantian, dia merobek benteng mekanik Desolate Beast dengan satu telapak tangan dan menangkap pemimpin-pemimpin Wanfang. Orang ini, kekuatan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tidak semua orang di kota Nanyuan dapat menghancurkan benteng mekanis dengan satu telapak tangan. Siapapun yang merupakan raksasa tingkat kaisar tahap akhir dengan pencapaian luar biasa dalam tubuh fisik dapat melakukannya. Tapi bisa menjadi begitu kuat di bawah penindasan formasi Yuantian sungguh luar biasa. Untuk sesaat, nasib Komandan Wanfang mengejutkan semua orang. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat dengan dingin ke banyak benteng mekanis di atas kepalanya. Dia memegang 2 anak kecil, Meng Tuo dan Wan Fangling, dengan kedua tangannya mendengar bahwa kota Nanyuan adalah laut alam semesta selatan. Kota yang netral adalah yang paling adil. Tetapi hanya beberapa hari setelah tiba di kota Nanyuan, saya dibunuh satu demi satu. Sebagai istana penguasa kota, bukannya menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah untuk kaisar, Anda memecahkan masalahnya. Perilaku kaisar yang menutup-tutupnya membuat saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang disebut kota netral kota Nanyuan. Sama seperti yang ditemukan Komandan Meng Tuo setelah menangkapnya Presiden Zuo School. Alasan mengapa Guildmaster Zuo School berani bertindak begitu arogan di kota Nanyuan bukan hanya karena dia bertindak kejam. Tetapi juga karena Komandan Meng Tuo ada di belakangnya untuk mendukungnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Nanyuan yang bermartabat salah satu dari 10 kekuatan gelap teratas di kota sebenarnya adalah seorang komandan di bawah komando penguasa kota. Presiden ini, Zuo School, melakukan kejahatan,
dan komandan ini, Meng Tuo, sedang membersihkan jejaknya dan berkolusi dengannya. Orang-orang kuat lain di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Banyak orang juga gempar. Bab 5788. Aku hanya ingin menangis. Di belakang panggung Presiden Zuo School sebenarnya adalah Komandan Meng Tuo. Untuk sesaat, banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget. Bagaimanapun, satu sisi adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, dan sisi lainnya adalah pemimpin penguasa kota-kota Nanyuan yang melindungi banyak orang di kota. Seharusnya tidak ada hubungan seperti itu antara kedua belah pihak. Di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka memandang orang-orang yang terkejut dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Sungguh merepotkan. Bukankah wajar jika Presiden Zuogu membawa payung di belakang panggung? Khususnya bagi kekuatan gelap seperti masyarakat tengkorak dan tulang. Bagaimana mereka bisa bertahan di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa tanpa dukungan atau latar belakang? Tidak ada tulang tersisa yang dimakan oleh pasukan top lainnya. Apa yang disebut 10 kekuatan gelap teratas tidak lebih dari pispot di tangan beberapa kekuatan teratas di kota Nanyuan. Belum lagi di tempat seperti kota Nanyuan, bahkan di dunia fana tertentu, mustahil kekuatan jahat tanpa latar belakang panggung dapat bertahan. Dalam kehampaan, Qin Chen memandang dengan dingin ke benteng mekanis lainnya dan terus berkata dengan acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, sebagian besar hasil panen yang dipanen Presiden Zuo School telah diserahkan kepada Komandan Meng Tuo. Tidak apa-apa, kuncinya adalah selama bertahun-tahun, Ketua Tengkorak Zuo diam-diam menjarah banyak orang tak berdosa di kota Nanyuan atas nama Komandan Meng Tuo. Jumlahnya sangat besar, tidak kurang dari ratusan juta dalam berbagai zaman. Namun, setelah orang-orang ini menghilang, sejauh ini tidak ada jejak. Kehidupan dan kehidupan mereka. Kematian tidak diketahui, dan mereka kemungkinan besar akan ditangkap. Presiden Zuo School mendedikasikannya kepada kekuatan di belakangnya untuk mempraktikkan sihir. Atau untuk merusak dan menikmatinya. Mata Qin Chen dingin, sekarang, karena Meng Tuo ini adalah umum di bawah komando penguasa kota. Bukankah itu berarti Zuo School akan melakukannya? Semua orang yang telah diperbudak dan dirampok selama bertahun-tahun telah digunakan oleh Istana Tuan Kota. Inikah yang dimaksud dengan Istana Tuan Kota Anda? Apakah itu ketika menduduki kota Nanyuan? Apakah itu hanya untuk tujuan penjarahan? Kolam makanan untuk biksu biasa. Begitu dia mengatakannya, itu mengejutkan. Kata-kata Qin Chen seperti guntur, dengan cepat menyebar dalam jarak ratusan juta mil di sekitar kota Nanyuan, seketika seperti batu besar yang menabrak danau, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Banyak orang tampak terkejut dan marah, memandang Meng Tuo dan pemimpin Wan Fang di tangan Qin Chen dengan rasa tidak percaya dan marah. Apa itu kekuatan gelap? Tentu saja, dia melakukan beberapa hal mencurigakan secara rahasia, termasuk pembunuhan, penjarahan, dan penculikan, tentu saja. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat telah menghilang dari waktu ke waktu di kota Nanyuan, atau beberapa kekuatan dan keluarga kecil telah dibantai atau dijarah, dan itu adalah hal yang normal. Masyarakat tengkorak dan tulang mengandalkan metode ini untuk bangkit selangkah demi selangkah, menginjak mayat dan menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap. Semua orang bisa menerima ini. Tetapi jika dikatakan bahwa semua yang dilakukan masyarakat tengkorak dan tulang dikendalikan di belakang layar oleh Istana Tuan Kota, maka rasa bergidik tidak dapat dihindari. Sebagai penguasa kota yang menguasai seluruh kota Nanyuan, dia setidaknya harus bersikap adil dan adil dalam nama. Tetapi jika di belakang punggungnya dia selalu menganggap para biksu di kota sebagai semut dan diam-diam membunuh, menjarah, dan merampok, lalu siapa yang berani untuk melakukannya di masa depan? Bertahan, bereproduksi, dan berkembang di sini. Begitu kekuatan apapun tumbuh, bukankah itu akan menjadi sepotong daging di talenan Istana Tuan Kota? Apakah yang dikatakan Qin Chen benar? Di belakang Presiden Zuo School, Istana Tuan Kota diam-diam mendukungnya. Bagaimana dengan 9 kekuatan gelap lainnya? Alasan mengapa 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan memiliki reputasi yang buruk adalah karena kekuatan keluarga dan personel yang secara terbuka mati di tangan mereka,
dan telah dianeksasi dan dibantai oleh mereka selama bertahun-tahun mungkin tidak ada artinya, totalnya kurang dari puluhan miliar. Dan sumber daya yang telah mereka rampas telah ada. Ada banyak lagi yang lainnya. Jika istana penguasa kota berada di balik ini, maka mengerikan sekali memikirkannya. Untuk sesaat, ekspresinya banyak orang dan orang-orang kecil yang berkuasa di kota Nanyuan berubah drastis, dan mereka tidak bisa tetap tenang. Pramugara di luar gedung juga tampak ngeri hari itu. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan anak ini dengan santai? Terlepas benar atau salah, pastinya membusuk di perut. Anak ini, Master Pavilion Wangu juga tiba-tiba berubah warna. Mulutnya terbuka menjadi bentuk O lagi, giginya putih, lidahnya yang lembut menjadi merah, dan dia mengeluarkan bau yang manis. Membunuh-membunuh hati, membunuh-membunuh hati. Master Pavilion Abadi membuka bibir merahnya, dan mata indahnya menatap Qin Chen dengan heran, apa yang ingin dilakukan anak ini. Apakah dia akan mati dan hidup? Luar biasa, anak muda, Master Pavilion ini memang sudah tua. Berapa kali saya ditakuti oleh si kecil ini hari ini. Sebagai Master Pavilion Abadi, kekuatan tertinggi di Laut Semesta, di kota Nanyuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sama sekali tentang hal-hal yang dilakukan Istana Tuan Kota di balik layar. Belum lagi dia, kekuatan top lainnya juga kurang lebih memiliki pemahaman. Namun alasan mengapa tidak ada berita di kota Nanyuan adalah karena hal seperti ini sangatlah normal. Belum lagi kota Nanyuan, terlepas dari kekuatan apapun di lautan alam semesta, atasan mereka selalu menganggap manusia tidak lebih dari belalang dan semut dari zaman dahulu hingga saat ini. Ketika seseorang yang berkuasa kadang-kadang mengatakan sesuatu, yang terbaik adalah masyarakat tidak berpura-pura bahwa merekalah yang menguasainya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan secara terbuka? Mari kita lihat bagaimana anak ini selanjutnya. Master Pavilion Abadi menatap Qin Chen dengan matanya yang indah, benar-benar tertarik. Dan ketika semua orang membicarakannya dan diam-diam berubah pikiran. Meng Tuo dan Presiden Zuo School, yang ditangkap oleh Qin Chen dan Saroye, sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Perselingkuhan mereka berdua sangat rahasia. Bagaimana Qin Chen mengetahuinya? Kamu, berbicara omong kosong, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Meng Tuo tampak ngeri, dan dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Qin Chen, apakah omong kosong tengkorak Zuo ini menyampaikan sesuatu kepadamu? Bukankah saya tertipu olehnya? Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang Anda katakan. Dan apa yang dilakukan masyarakat tengkorak dan tulang tidak ada hubungannya dengan rumah tuan kota atau saya. Meng Tuo berkata dengan ngeri dan cemas. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Qin Chen mengetahuinya. Ini pasti dikirimkan kepadanya secara diam-diam oleh Zuo School. Dia tidak berani mengakui hal semacam ini. Sekali dia terlibat, itu akan menjadi situasi yang fatal. Jenderal Monto, Anda, Presiden Zuo School di sampingnya tampak pucat dan ngeri ketika mendengar ini. Dia menatap Meng Tuo, kedalaman matanya penuh dengan kesedihan. Meng Tuo mengatakan ini untuk memaksanya mati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Chen menatapnya dengan dingin dan mencibir, bagaimana kamu bisa berdalih tentang hal semacam ini? Saya punya banyak cara untuk memverifikasinya. Apakah itu pencarian jiwa atau pencarian jiwa? Penyiksaan, Anda tidak bisa lepas dari sanksi kebenaran. Mata Qin Chen dingin, dan niat membunuh melonjak di tubuhnya, sebagai kaki tangan Presiden Zuo School. Menurut hukum Istana Tuan Kota, Anda, Meng Tuo, juga harus dieksekusi. Kekuatan tak terlihat perlahan melonjak. Qin Chen, Tuan Qin, tidak, dengarkan penjelasan saya. Meng Tuo Lian berteriak ngeri, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan di telapak tangan Qin Chen telah menembus ke dalam. Kaisar Agung Meng Tuo. Dengan satu klik, hati Kaisar, yang telah memadatkan asal-usul aturan Dao yang tak terhitung jumlahnya di Meng Tuo, seperti bola kaca transparan, yang langsung dihancurkan oleh Qin Chen. Meng Tuo, alasan kenapa aku berkata begitu banyak hanya untuk membuatmu mengerti. Aku juga ingin kamu mengerti bahwa aku menahanmu bukan karena kamu menghentikan Zuo School dan menjadi musuhku. Tapi untuk menyelamatkan banyak orang tak bersalah di kota Nanyuan. Rakyat menginginkan keadilan.
Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Ledakan. Hukum menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan asli perlahan menghilang di tangan Qin Chen, membentuk penglihatan yang menakutkan.